Jangan tanyakan 10 kalimat ini kepada seorang psikolog. Coba bayangkan sebentar, Anda duduk di sebuah ruangan yang tenang. Di depan Anda ada seorang psikolog. Tugasnya hanya satu, membantu Anda memahami diri Anda sendiri. Bukan menghakimi, bukan menertawakan, bukan pula mengontrol hidup Anda. Namun anehnya, justru banyak orang tanpa sadar mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa merusak proses terapi itu sendiri. Kalimat yang terlihat biasa, tapi sebenarnya menutup pintu pemahaman tentang diri Anda. Saya ingin Anda memperhatikan hal ini dengan serius, karena jika suatu hari Anda bertemu psikolog, 10 kalimat ini adalah kalimat yang sebaiknya tidak pernah keluar dari mulut Anda. Dan yang mengejutkan, beberapa di antaranya mungkin pernah Anda pikirkan sendiri. Mari kita mulai dari yang pertama. 1. Bisakah Anda merasakan obat ini untuk saya? Ini adalah kesalahan yang umum. Psikolog tidak merasakan obat. Itu adalah wewenang seorang psikiater. Psikolog bekerja dengan pikiran, perilaku, dan emosi Anda, bukan dengan resep medis. Jika Anda langsung meminta obat, itu seperti datang ke seorang pelatih olahraga lalu berkata, "Tolong operasikan lutut saja." Salah tempat. 2. Apakah Anda bisa menyembuhkan saya dengan cepat? Banyak orang datang ke terapi dengan harapan seperti ini, seolah-olah psikolog punya tombol ajaib yang bisa menekan semua masalah Anda. Sayangnya hidup tidak bekerja seperti itu. Terapi bukan sulap. Terapi adalah proses membongkar, memahami, lalu membangun kembali diri Anda. Dan proses itu membutuhkan kejujuran, waktu, dan keberanian. 3. Apakah Anda menyukai saya sebagai klien? Ini terdengar seperti pertanyaan sederhana, tapi sebenarnya ini menggeser fokus terapi. Sesi terapi bukan tentang apakah psikolog menyukai Anda atau tidak. Sesi itu tentang Anda memahami diri Anda sendiri, bukan mencari validasi. 4. Bolehkah saya tahu cerita pasien Anda yang lain? Kalimat ini mungkin muncul dari rasa penasaran, tapi bagi psikolog ini melanggar kode etik paling dasar. Semua cerita pasien bersifat rahasia. Jika seorang psikolog dengan mudah menceritakan pasien lain kepada Anda harus bertanya pada diri sendiri, apakah suatu hari cerita saya juga akan ceritakan kepada orang lain? 5. Mengapa Anda memilih profesi ini? Apakah karena Anda sendiri punya masalah? Pertanyaan ini terdengar santai, namun sebetulnya sangat personal dan tidak relevan dengan sesi Anda. Anda datang untuk memahami diri Anda, bukan untuk menganalisis kehidupan psikolog Anda. Batas profesional itu penting. 6. Apakah Anda sudah menikah atau punya anak? Sekilas terlihat seperti basa-basi biasa, tapi dalam hubungan terapeutik, pertanyaan seperti ini bisa mengaburkan batas profesional. Psikolog bukan teman nongkrong Anda. Ia adalah profesional yang membantu Anda memahami pola hidup dan pikiran Anda. 7. Saya berbohong di sesi sebelumnya. Ini yang paling sering merusak terapi. Jika Anda berbohong kepada psikolog, yang sebenarnya Anda lakukan adalah membohongi proses penyembuhan Anda sendiri. Psikolog tidak membutuhkan versi sempurna dari Anda. Mereka membutuhkan versi jujur dari Anda. 8. Saya tidak ada masalah minggu ini. Kita bicara soal cuaca saja. Banyak orang melakukan ini ketika mulai menyentuh topik yang tidak nyaman. Mereka menghindar, mereka mengganti topik, mereka berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi justru disitulah inti masalahnya. Hal yang paling ingin Anda hindari seringkali adalah hal yang paling perlu Anda pahami. 9. Apakah menurut Anda saya gila atau bodoh? Psikolog tidak duduk di sana untuk memberi label. Mereka tidak menghakimi Anda. Mereka tidak menilai Anda bodoh. Tugas mereka adalah membantu Anda memahami pola yang mungkin selama ini tidak Anda sadari. 10. Apakah kita bisa berteman atau bertemu di luar sesi? Ini salah satu batas paling penting dalam terapi. Hubungan antar psikolog dan klien harus tetap profesional. Jika hubungan itu berubah menjadi pertemanan pribadi, objektivitas terapi bisa hilang sepenuhnya. Dan ketika objektivitas hilang, proses terapi juga ikut rusak. Sekarang saya ingin Anda memikirkan satu hal. Banyak orang datang ke psikolog dengan harapan ingin berubah, namun tanpa sadar mereka membawa cara berpikir lama yang justru menghambat perubahan itu sendiri. Terapi bukan tentang mengatakan hal yang benar. Terapi adalah tentang berani menghadapi hal yang jujur. Dan terkadang, hal paling sulit yang harus dilakukan seseorang di ruang terapi adalah tidak bersembunyi dari dirinya sendiri.